Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini Mimin akan menjawab lagi pertanyaan terbanyak dan sering ditanyakan oleh teman-teman. Nah, adapun pada video kali ini pertanyaan terbanyak dan permintaan dari teman-teman adalah berkenaan dengan kekeliruan antara ekstrim ke TV wajib. TV wajib itu sebagai re-entry atau bagaimana membedakan itu TV wajib akan melanjutkan sebagai re-entry atau berpotensi terbatal. Nah, dan juga teman-teman banyak meminta menggunakan background berwarna putih karena alasannya di smartphone kurang terang kalau backgroundnya hitam. Oke, kita akan coba menggunakan background putih ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel Mimin, jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe dan share ke teman-teman agar teman-teman yang lain bisa belajar dengan gratis. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, Mimin ada informasi terbaru dan menarik dan tentunya sangat bermanfaat. Mari kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Merayakan HUT Indonesia ke-79, XM menawarkan bonus istimewa untuk bulan Agustus. Nikmati bonus deposit 100% hingga $500 berlaku untuk klien baru dan klien lama. Dan bonus ini tentunya support equity ataupun support floating minus. Nah, promo ini juga khusus bagi klien XM yang berdomisili di Indonesia dan berlaku selama bulan Agustus berlangsung. Jika belum memiliki akun XM, daftar sekarang juga melalui link di deskripsi. Nah, setelah mendaftar, lengkapi data diri dan verifikasi akun teman-teman. Setelah verifikasi selesai, lakukan deposit pertama dan secara otomatis akan mendapatkan otomatis bonus deposit sebesar 100% dan juga untuk deposit berikutnya. Nah, tunggu apa lagi? Jangan lewatkan kesempatan ini. Promo ini terbatas, jadi segera bergabung dengan XM melalui link di deskripsi. XM, trading cerdas, kesempatan berlimpah. Oke teman-teman, itu dia informasi menarik dan tentunya sangat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, karena permintaan teman-teman adalah pair gold dan background warna putih, di sini Mimin akan gunakan background warna putih ya. Kebetulan di sini Mimin sudah siapkan background berwarna putih seperti ini. Mudah-mudahan bisa lebih kelihatan bagi teman-teman yang menggunakan smartphone ya. Oke. Di sini tadi pertanyaan terbanyak antara ekstrim ke TV wajib. TV wajib adalah re-entry. Oke. Di sini mungkin akan Mimin catat sedikit ya. 1. TV wajib ekstrim. Wow, tidak kelihatan. Kita ganti dulu warna biru. Oke, sudah kelihatan ya. Oke. 2. Re-entry. Oke. Nah, yang mengelirukan itu mungkin ya teman-teman akan, karena Mimin mungkin pernah share satu SOP di dalam channel Telegram bahwa ekstrim yang tidak perlu TV wajib ya. Tetapi kalau ekstrim contohnya seperti ini, dia akan datang ke TV wajib. Kenapa? Karena ini adalah ekstrim yang bermomentum. Ini adalah candle momentum. Ya. Kalau ekstrim seperti ini,
maka akan ke TP wajib. TP wajib ini kita akan mencari re-entry. Nah, sebaiknya kalau saran Mimin, ekstrim yang bermomentum tidak usah diambil untuk lawan tren. Lebih baik tunggu saja kawasan re-entry-nya. Apalagi ekstrim yang datang daripada candle momentum perubahan tren. Nah, maksud candle momentum perubahan tren adalah candle momentum yang break, yang pertama kali break low BB atau top BB, sekaligus dia break MA50. Ya, jadi lebih selamat kita menunggu kawasan TP wajib sekaligus setup re-entry. Nah, TP wajib ya di sini ada dua. Yang pertama, kalau kita berfokus kepada TP wajib, artinya kita sudah melakukan buy pada kawasan ekstrim. Ya. Buy at ekstrim, maka kita wajib keluar atau mengambil profit di kawasan TP wajib kalau kita melakukan open posisi buy ya di ekstrim. Nah, tapi kalau kita mau memfokus kepada setup re-entry, maka kita boleh abaikan TP wajib. TP wajib sudah selesai. Dia datang daripada ekstrim. Nah, perbedaannya ekstrim adalah sinyal. Ekstrim ini adalah sinyal. Re-entry adalah setup. Ya, jadi lebih selamat kalau kita mengambil re-entry. Ya, memang kalau kita mengambil re-entry di time frame kedua biasanya akan ada ekstrim, itu namanya multi time frame. Seperti yang sudah Mimin bahas tentang BBMA Code. Nah, untuk BBMA Code teman-teman bisa nonton di channel YouTube Mimin pada bagian playlist ya. Di sini Mimin tunjukkan. Teman-teman bisa nonton BBMA Code pada bagian playlist. Teman-teman cari playlist yang berjudul BBMA Code yang ini. Ini playlist lengkap tentang BBMA Code. Jadi teman-teman nonton code-nya di sini ya. Nah, sekarang kita akan kembali lagi. Ini perbedaan antara TP wajib dan re-entry. TP wajib karena kita buy dari ekstrim, jadi wajib kita keluar karena akan terjadinya setup re-entry. Re-entry ini kita akan entry follow trend. Ya. Kalau ekstrim bermomentum, kita entry counter trend atau berlawan trend. Ya, tapi ada kondisi ekstrim yang boleh kita entry yang datang daripada re-entry time frame pertama. Itu sudah berkenaan dengan multi time frame. Oke, contohnya seperti ini. Di sini ada arah kuku sell, ya, arah kuku sell, kemudian ada re-entry sell. Nah, ini kan dihampat datang daripada setup yang lengkap, yang mana sebelumnya datang daripada ekstrim, ya, datang daripada TP wajib, kemudian membuat MAV, membuat arah kuku sell, yang ini arah kuku sell, membuat re-entry sell. Nah, kalau kita masuk sell di re-entry sell H4 ini, di time frame kedua, ini kalau H4-nya time frame pertama, di time frame kedua biasanya akan ada ekstrim. Dan ekstrim di time frame kedua yang bagus adalah ekstrim bersama EMA 50. Nah, ekstrim itu yang spesial karena ekstrim itu kita mengikut setup di time frame 1 ya. Jadi berbeda kalau ini ya, ini kita tidak mengikut setup yang ada di time frame atasnya, tapi sekedar melihat kepada H4 saja kalau kita mau buy. Cuman kalau kita buy di sini juga reverse-nya tidak datang ke area MA5, reverse-nya di sini. Jadi lebih berbahaya lagi ya, apalagi kalau di H4. Tapi berbeda dengan halnya kalau ekstrim di bawahnya datang daripada re-entry time frame pertama,
itu sudah berkenaan dengan multi time frame itu bisa. Nah, kalau misalnya seperti ini ya. Ini bukan ekstrim bersama MA50, tetapi ini ada momentum yang membawa perubahan tren baru, kemudian dia membuat kalau sebagian orang menyebutnya ini MHV atau sebagian ekstrim dengan BB mendatar. Nah, kalau dia datang daripada re-entry di time frame atasnya, maka kita boleh mengambil karena kita mengikut setup yang berlaku di time frame atasnya. Nah, seperti itu. Misalnya seperti ini ada ekstrim juga. Ya. Ini boleh kita ambil ekstrimnya karena ini special ekstrim. Ya, ini memang BB mendatar dan MI50 di luar. Ini special ekstrim yang Mimin share di dalam Telegram. Jadi jangan keliru yang mana ekstrim yang perlu TP wajib, yang mana ekstrim yang spesial. Itu ada ekstrim, single ekstrim atau multiple time frame daripada ekstrim. Ya, jadi intinya kalau ekstrim bermomentum maka dia perlu menggunakan TP wajib. Ya. Kalau ekstrim yang time frame pertamanya ada re-entry, namun time frame keduanya berlaku ekstrim yang ada MI50 atau rejection, maka itu berbeda, tidak perlu TP wajib. Karena ekstrim dalam keadaan BB mendatar, selain kita perhatikan MI50, destinasinya sekurang-kurangnya dia akan ke low BB. Kalau BB mendatar, di sini teman-teman bisa lihat ekstrim, kemudian dia datang ke low BB. Ekstrim dalam keadaan BB mendatar. Nah, jadi jangan bingung antara kegunaan TP wajib dan re-entry. Oke? Jadi semoga bisa teman-teman pahami yang mana ekstrim yang perlu TP wajib dan perbedaannya dengan re-entry. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga contoh lain yang lebih clear juga. Ini ada ekstrim. Dia akan ke TP wajib. Nah, untuk tipsnya, kalau kita mau mengambil ekstrim, misalnya kita tetap mau ngambil ekstrim, saran Mimin ngambillah sekurang-kurangnya dari daily. Nah, misalnya di daily ada ekstrim yang jelas ya, ada reverse, ada retest ya. Di daily kita akan boleh mengambil ekstrim sekedar ke TP wajib daily. Kenapa? Karena gerakan di daily antara MA5 high ke MA5 low itu sama dengan di H4 antara top BB dan low BB H4 ya. H4 top atau low BB ya. Jadi kalau ekstrim di daily, pergerakan antara MA5 high, MA10 high, MA5 low, MA10 low, pergerakan di H4 antara top BB ke low BB H4. Sekarang kita lihat pada H4. Nah, seperti ini. Jadi boleh diambil kalau di daily, tetapi ambil pun kalau memang sudah benar-benar menguasai cara memvalidkan ekstrim. Sebenarnya sudah Mimin bahas beberapa video di channel YouTube Mimin. Teman-teman bisa nonton terlebih. Teman-teman bisa nonton ya untuk mempertajam lagi. Jadi kalau saran Mimin kalau mau ngambil ekstrim, ngambilnya di daily, entry-nya di H1 ataupun M15 untuk ekstrim. TP-nya di low BB H4 ya, kecuali ada perubahan baru yaitu arah, itu lain cerita. Sekarang kita cerita antara ekstrim dengan TP wajib ya. Jadi saran Mimin kalau ekstrim bermomentum tunggu saja re-entry, lebih aman kita masuk di setupnya. Kalaupun terbatal kecil, contoh kita masuk di setup re-entry H4, maka yang boleh membatalkan re-entry H4 itu apabila muncul momentum buy di H1. Kita akan cut loss-nya kecil. Nah,
Tapi kadang-kadang di H1 juga ada momentum buy. Apakah ini boleh dikatakan sudah membatalkan setup H4? Tidak juga. Karena setup signal candle arah kukuh baru boleh dikatakan kuat apabila di time frame pertamanya membuat arah kukuh. Contohnya seperti ini. Apabila ada arah kukuh, di time frame belakangnya ada momentum, baru boleh dikatakan perubahan akan berlaku. Seperti itu teman-teman. Jadi, semoga bisa menjawab kekeliruan teman-teman antara TP wajib dan re-entry. Ekstrim seperti apa yang harus diwaspadai, ekstrim seperti apa yang harus diikuti, dan juga ini sudah menggunakan background putih. Semoga teman-teman yang kurang jelas sebelumnya dengan background hitam bisa lebih terang benderang lagi dengan video perkongsian kita kali ini ya. Cukup sekian dulu, semoga bermanfaat, bisa menambah lagi keyakinan dan kepahaman teman-teman. Yang pasti lakukan backtest dan front test. Oke? Sekian dulu pembahasan kali ini. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dari penyampaian. Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan salam profit.